Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika di pembahasan sebelumnya tuh saya udah sering banyak banget gitu ya ngebahas masalah seksualitas ataupun berhubungan intim antara suami dan juga istri, maka saatnya nih untuk kali ini saya membahas sesudahnya sang suami dan juga sang istri melakukan hal yang menyenangkan, apa yang harus dilakukan. Ya, kalau kita melakukan berhubungan intim di dalam pandangan Islam berarti kita mempunyai hadas yang besar, ya. Berarti kita punya hadas besar. Kalau kita punya hadas besar, maka harus dihilangkan hadasnya itu. Dengan cara apa? Dengan cara mandi besar, seperti itu ya. Karena kalau kita mempunyai hadas besar nanti enggak syah. Kalau misalkan kita mau melakukan sholat gitu ya. Kalau kita misalkan mau ngaji Al-Quran. Ataupun misalkan seorang suami mau masuk ke dalam masjid, itu kan enggak boleh. Kenapa? Karena membawa hadas besar tersebut. Nah, oleh karena itu sekarang saya ingin membahas tentang furudul ghusli. Artinya adalah fardu. Bagaimana sih caranya kita menghilangkan hadas besar? Tentunya sesuai dengan syariat ya. Nah, kali ini sekarang yang saya bawa kitabnya ini adalah kitab Safinatun Najah bisyarhi Kasyifatus Sajah ya, karangan Syekh Salim bin Sumer dan juga Syekh An-Nawawi dari Banten, Indonesia. Ulama dari Indonesianya banyak. Kitab ini udah populer banget ya, dikaji oleh kalangan-kalangan santri yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul ghusli, fardunya kita melakukan mandi besar itu isnani, ada dua. An-niyatu, pertama harus dimulakan dengan niat. Yang keduanya wa ta'mimul badani bil ma'i, harus diratakan seluruh badannya itu bil ma'i, dengan air. Jadi cuma dua. Iya, cuma dua. Jadi fardu adus itu ataupun fardu mandi besar itu cuma dua. Yang pertama itu adalah niat, yang keduanya adalah meratakan air seluruh badan kita gitu ya. Nah, baik. Cuman itu dua ya. Nah, akan sedikit saya terangkan. Jadi yang mewajibkan untuk mandi besar itu jangan lupa niat ya. Kalau misalkan lupa niatnya gimana? Kalau misalkan lupa niat ya wayahna ya, harus diulangi lagi adusnya ataupun mandi besarnya. Karena enggak syah kalau enggak pakai niat. Karena mayoritas di kita kan bermadzhab Imam Asy-Syafi'i ya di Indonesia. Sehingga menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i apapun amal ibadah itu harus dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat ya. Sehingga kalau misalkan enggak pakai niat menurut Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya adalah tidak sah. Mungkin udah pada tahu ya gitu, tapi ini enggak apa-apa saya bacakan lagi niatnya ya, takut-takut nanti ada anak kita yang belum paham, nah bisa diajarkan. Niatnya adalah nawaitu raf'al hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Pendek ya. Niat saya ataupun niat aku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Simpel, mudah ya. Niat aku menghilangkan hadas besar harus pakai fardu. Jangan sampai ketinggalan fardunya ya. Karena kalau enggak pakai fardu nanti niatnya gak sah. Karena ada loh mandi yang hukumnya sunnah. Misalkan kalau bapak-bapak mau Jumatan, sholat Jumatan, sunnah melakukan mandi. Misalkan kalau Idul Fitri, Idul Adha, sunnah untuk mandi. Nah, jadi kita harus benar niatnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan kata fardunya. Fardu lillahi ta'ala. Kemudian mengucapkannya itu di bibir atau di mana tempatnya niat? Tempatnya niat itu bukan di bibir. Tempatnya niat itu ada di hati. Ya. Jadi tempat niat itu al-qalbu, adanya di hati. Adapun kalau ucapannya itu kita diucapkan, terdengar oleh telinga kita kan kalau diucapkan, maka itu hukumnya adalah sunnah. Jadi disunnahkan. Misalkan sebelum niat kita membaca dulu nih.
Nawaitu raf'al hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Mau dengan Arab boleh, mau dengan Sunda, sama biasanya dengan Sunda, ada orang Sunda. Niat abdi ngilangkan hadas ageng fardu karena Allah Ta'ala, gitu ya. Tetapi ketika kita mengucapkan di bibir, tetapi hati kita tuh nggak mengikuti, misalkan nggak mengikuti, cuma diucapin aja, tetapi hati kita nggak hadir, nggak diikuti, maka itu bukan yang dikatakan niat, ya. Tetapi itu adalah yang hukumnya sunnah diucapkan oleh lisan, membantu terhadap hati kita agar nanti pas waktu kita mau niat kita konsentrasi, gitu ya. Nah, jadi niatnya di mana? Di hati. Niat abdi hilangkan hadas. Tapi gimana nih kalau saya mah bibir saya mengucapkan, hati saya mengucapkan, misalkan gitu ya. Kata bibir kita tuh niat saya menghilangkan hadas besar, dan hatinya juga bareng ngikutin niat saya menghilangkan hadas besar, itu niat juga. Nah kalau itu tetap sama niat juga ya. Jadi yang dinamakan niat itu hadir hatinya, jadi konsentrasi kitanya gitu ya, konsentrasi. Paham ya? Baik. Terus untuk yang kedua, fardunya adus itu adalah meratakan seluruh air harus mengalir ke seluruh tubuh kita, harus mengalir. Jadi jangan sampai ada sedikit pun bagian anggota tubuh kita yang tidak teraliri air. Kalau misalkan ada yang tidak teraliri air, maka nanti tidak syah apanya? Mandi besarnya. Jadi kalau misalkan rambut, misalkan ada yang punya rambutnya itu tebal banget gitu ya, yang tebal gitu, basah ini rambutnya, tetapi kurang basahnya, artinya kok basah rambut tetapi kulitnya itu tetap kering di dalamnya karena kurang air yang mengalir ke di atas kepalanya, maka itu belum sah karena basah rambutnya tetapi kulit kepalanya itu enggak basah. Misalkan ada sedikit bagian kulit kepalanya itu yang enggak teraliri air, nah itu enggak sah ya. Jadi artinya harus menyeluruh, disunnahkan ini ya. Bagian hidung ketika mengalir air kita bersihkan. Terus bagian telinga yang zahiriyahnya, yang terlihatnya harus teraliri air. Dan jangan lupa juga bagian depan belakang, bagian depan mau yang laki-laki mau yang perempuan juga ya, apalagi yang perempuan itu ya agak dibersihkan bagian depan dan juga bagian belakangnya. Jangan sampai tidak teraliri air. Seperti itu ya. Jadi gak sulit ya, sebetulnya gak sulit gitu. Tetapi justru yang sulit apanya? Kalau menurut saya itu yang sulit itu adalah airnya. Maksudnya syah mandi besar kita, kalau kita menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Jadi tidak cukup hanya suci saja, tetapi air yang suci lagi mensucikan. Tapi kalau saya bahas ini nggak akan cukup 1 jam ya kalau saya membahas air gitu, karena nanti kita harus tahu di dalam air itu ada air 2 kula, ada air yang kurang dari 2 kula, kemudian jenis-jenis air dan banyak sekali pembahasan air. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bisa membahas terlalu jauh ya, karena sangat akan menghabiskan waktu yang cukup lama gitu. Jadi yang intinya dulu deh ya. Insya Allah kalau memang diperlukan nanti saya akan bahas di dalam bab air. Jadi sekali lagi bisa syah juga mandi besar kita kalau kita gunakan dengan air yang suci lagi mensucikan. Jadi kalau misalkan kita mandi besar gak menggunakan air yang suci ataupun mensucikan, misalkan airnya itu mutanajis, apa itu syah nanti mandi besarnya? Tidak syah. Ataupun kita mandi besarnya menggunakan air yang mustakmal, apakah sah nanti mandi besarnya? Tidak syah. Kalau tidak syah nanti gimana? Ya kalau tidak syah ibu, sholat kitanya juga enggak sah, ngaji Quran kitanya juga enggak sah. Nanti ibu berhubungan lagi dengan suami, ibu-ibu kayak itu membawa hadas besar terus. Nah oleh karena itu kita pentingnya ngaji tuh gitu ya, biar kita tahu nih hukumnya. Baik, apalagi ya? Oh iya, nah ini yang mungkin juga dilakukan nih orang yang belum paham nih tentang fikih. Misalkan kalau kita mandi besar, apakah mewajibkan harus pakai sabun, harus pakai sampo? Sebenarnya nggak ada kewajiban harus pakai sabun, pakai sampo. Tetapi kalau misal kita pakai sabun, pakai sampo, ya bagus.
Itu nantinya lebih bersih ya, memang disunnahkan kita kosok-kosok, kita pakai sabun, pakai sampo itu disunnahkan. Tetapi tidak diwajibkan. Nah, misalkan gini nih. Ketika seorang perempuan tuh lagi mandi besar ataupun laki-laki, misalkan sebelum niat nih, konsentrasi dengerinnya ya. Sebelum niat itu pakai sampo. Kemudian dikosok-kosok badannya pakai sabun, gitu ya. Ini masih ada apa? Busa-busa di kepala dan busa-busa di badan kita. Nah, kemudian tuh berpikir nih, seorang suami atau seorang istri, sekalian saya membersihkan kepala dari busa, badan saya dari busa, sekalian saya niat menghilangkan hadas besar. Gitu ya? Paham ya? Ada busa, sekali lagi takut gak paham nih, ada busa di kepala, ada busa di badan, kemudian berpikir, sekalian niatnya kita bawa gayung. Terus kita niat saya menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Itu juga enggak sah. Loh, kenapa enggak sah? Kenapa? Itu nyambung lagi ke air. Karena itu airnya nanti disebut air yang mujawir. Ya, karena apa? Karena airnya itu kurang dari 2 kulah yang tercampur oleh busa. Jadi itu enggak syah. Jadi kalau gitu gimana dong? Jadi kalau misalkan ibu tuh mau atau suami mau kosok-kosok dulu pakai sabun dulu. Ya, misalkan pakai sampo, sabun, terus ibu guyur sampai yakin busanya hilang. Sesudah itu bapak ataupun ibu bawa lagi air, ya, baru niat di sana. Paham ya? Jadi harus hilang dulu busanya. Ataupun sebaliknya, mau niat dulu menghilangkan hadas besar sampai beres, sampai walatra basah semuanya, baru pakai sampo, pakai sabun. Nah, gitu caranya. Ya. Dan disunahkan sebelum kita mandi besar itu disunahkan harus wudhu dulu ya. Harus wudhu dulu, terus disunahkan ketika mandi besar diguyurnya bagian anggota kanan dulu gitu ya, anggota kanan itu. Jadi tangan kanan dulu, badan kanan dulu sampai ke bawah, sudah itu disempurnakan badan yang kiri. Tetapi ini nggak wajib kok ya, ini sunnah. Sebelumnya mandi besar wudhu juga itu sunnah, enggak pun nggak apa-apa. Tapi kalau pengen double bonus kita berpahala ya dilakukanlah, itu lebih baik. Kemudian sunnah sebelumnya membersihkan kemaluan depan dan belakang. Disunnahkan juga ini hidung dibersihkan, itu juga sama hukumnya adalah sunnah. Kemudian sunnah juga diguyurnya itu 3 kali seperti mengguyurnya kita melakukan wudhu. Kalau meyakinkan 3 kali itu mencukupi akan walatra ataupun akan rata seluruh airnya. Itu adalah perkara-perkara yang sunnah seperti itu ya. Ya udah gitu aja deh ya. Takut kepanjangan apa yang saya bahas, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi mohon maaf tadi masalah air saya belum bisa membahasnya ya, karena itu khusus deh, kita harus nerangin tentang bab air. Baik, mudah-mudahan ya bisa difahami oleh wahai para suami dan juga para istri. Ingat loh, ini hukumnya adalah wajib, karena kalau kita enggak paham nanti kita membawa hadas besar terus, nanti sholatnya enggak sah gitu ya, nanti ngaji Qurannya enggak sah. Aduh, jangan sampai itu terjadi ya, nanti mubadir dong sholat sama ibadah kitanya ya. Baik, wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.